Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Salam sehat dan bahagia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tumpukan atau stack dan antrean atau queue. Di mana tumpukan ini dan antrian ini bisa kita gambarkan dalam sebuah gambar ilustrasi sebagai berikut. Di sana ada tumpukan yang atas dan antrian yang bawah. Untuk garis-garis yang ada di sini, ada kotak-kotak yang ada di sini, ini menjadi kunci dasarnya. Nanti kita perhatikan ketika tumpukan dia ada tanda putih yang berbeda di ujungnya ya. Sedangkan di antrian ada dua ujung yang bertanda putih untuk setiap kotaknya. Ini yang membedakan antara tumpukan dan antrian. Untuk lebih dalam, silakan perhatikan video ini. Kita akan mencoba untuk membedakan antara tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Oke, perhatikan bahwa dua kata ini merupakan dua konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur data yang akan menentukan urutan pekerjaan data atau objek tersebut. Kalau kita lihat di dalam suatu antrian rumah sakit, nanti biasanya akan menyetorkan sebuah formulir pendaftaran, di mana formulir pendaftaran ini oleh petugasnya akan disusun seperti ini. Mungkin saja untuk pendaftaran pertama berada di bawah ya, sedangkan pendaftaran terakhir berada di atas. Lalu bagaimana untuk pemanggilan pasien yang secara adil? Apakah seperti ini langsung diambil di bagian atasnya? Lalu dampaknya bagaimana kalau yang bagian atas yang diambil terlebih dahulu? Atau untuk formulir pendaftaran ini terlebih dahulu di balik ya, bagian pertama pendaftar bagian pertama dijadikan ke bagian ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa dua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam penyimpanan dan pengeluaran data. Jadi, mulai dari masuknya data sampai keluarnya data itu diperhatikan dalam tumpukan maupun dalam antrean. Perbedaannya akan terlihat ketika kita akan membahas konsep tersebut secara detail. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Mungkin saja bisa saja diambil dari atasnya tanpa harus membalik apakah benar hal itu. Nah, terus berikutnya dibalik terlebih dulu baru digunakan. Nah, ini menjadikan dua konsep yang berbeda yang mempunyai peran berbeda. Tentang tumpukan terlebih dahulu atau stack. Nah, tumpukan atau stack ini adalah metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan, misalkan tumpukan piring. Kita ketahui dalam tumpukan piring tersebut akan kita ilustrasikan dalam ada 4 piring yang sebelah kiri. Kalau ditambahkan dengan 2, maka piring itu menjadi 6, di mana piring kelima dan keenam itu berada di atas. Jadi masuknya atau tambahnya piring itu berada di bagian atas. Kalau kita ambil pun piring yang bagian atasnya akan kita ambil, yaitu piring yang ke-6. Ini adalah bagian atau konsep dalam stack. Dalam tumpukan piring, misalnya, piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. Stack berlaku aturan LIFO, yaitu last in, first out, yaitu elemen yang terakhir masuk akan pertama kali diambil atau dilayani. Stack adalah struktur data yang mengurutkan elemen-elemennya dengan urutan LIFO atau last in, first out. Bisa kita simpulkan seperti itu. Contohnya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari ada setumpuk buku atau piring, di mana buku atau piring ini yang paling terakhir diletakkan di atas tumpukan adalah buku atau piring yang paling mudah diambil. Yang kedua, pencocokan tanda kurung. Tanda kurung dalam ekspresi aritmatika atau bahasa pemrograman yang terakhir yang dieksekusi terlebih dahulu. Kenapa hal itu terjadi? Ketika kita menuliskan 2 ditambah 3 dikalikan 5, maka tanda kurung ditambah dibagi 7, tanda kurung yang pertama ini, terus yang sini,
Terus kalau misalkan di tanda kurung ini, maka yang terakhir adalah yang paling dalam. Itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Yang ketiga, susunan fungsi panggilan. Di mana susunan fungsi panggilan ini, fungsi dalam pemrograman yang terakhir dipanggil akan menjadi fokus yang pertama kali selesai dieksekusi. Yang keempat, pengelolaan memori. Stack dapat digunakan untuk menjaga memori dalam pemrograman. Dia akan menyimpan dalam memori lokal ya. Yang kelima, proses undo dan redo serta tombol back and forward data pada browser. Ketika kita browser, nanti akan di back atau undo itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hal itu. Untuk lebih memperdalam tentang stack, kita buat simulasi stack. Yang pertama, kita ketahui bahwa ada dua operasi dasar pada stack. Yang pertama disebut dengan push, yaitu operasi memasukkan elemen ke dalam stack, dan pop, operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Kalau dari operasi tersebut, kita bisa misalkan push X artinya adalah perintah menyimpan atau memasukkan elemen X ke dalam stack. Kalau pop itu digunakan untuk mengeluarkan angka yang berada di atas tumpukan. Oke, dari sini kalau kita tuliskan perintah push 4, maka 4 itu akan masuk ke dalam stack, yaitu ditulis 4. Terus push 7, maka 7 akan masuk ke dalam stack yang dimana stack itu awalnya isinya 4, berarti 4,7. Push 2 akan masuk ke dalam stack menjadi 4, 4, 4, 7, dan masuk 2. Sekarang kalau pop itu adalah mengeluarkan angka yang berada di atas tumpukan. Dari 472, yang paling atas adalah 2, maka 2 itu dikeluarkan. Ini hasil dari pop. Sehingga untuk stack-nya itu tinggal 4 dan 7. Sekarang push 3 artinya memasukkan dari 4, 7 ditambahkan dengan 3. Kemudian push 8 dari stack 473 ditambahkan dengan 8. Push 9 dari 473 ditambahkan dengan 9. 473 masuk 9. Sekarang pop di pub berarti kita akan mengeluarkan angka yang berada di atas tumpukan. Dari 4, 7, 3, 8, 9, yang paling luar atau yang paling atas adalah 9. Maka 9 dikeluarkan. Terus pub lagi. Di sini yang diambil dari stack 4, 7, 3, 8, yang paling luar adalah 8 atau paling atas, maka dikeluarkan. Terus pop lagi, ini dari 4, 7, 3 yang paling luar, tujuannya dikeluarkan, sehingga stacknya adalah tinggal 4, 7. Sebelum itu mungkin perlu diulang lagi kalau misalkan Anda belum paham. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan yang ketiga, yaitu Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu antrian atau queue. Di mana antrian atau queue ini adalah metode penyimpanan yang berupa sebuah antrian. Dalam antrian, objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Layaknya sebuah antrian di loket atau pintu masuk dan lain-lain. Hal ini disebut dengan prinsip first in, first out. Jadi yang pertama masuk, dia juga yang akan pertama keluar. Nah, kita ketahui ketika ada orang antri, dia akan masuk yang terakhir itu berada di ujung kiri, sedangkan yang masuk pertama itu sudah di ujung kanan. Jadi yang di ujung kanan itu yang akan keluar terlebih dahulu. Dalam sebuah antrian orang, misalnya, jelas orang yang pertama datang akan berada di depan antrian dan harus menjadi yang pertama mendapatkan pelayanan. Salah satu sifat yang membedakan queue dengan stack adalah
bahwa pada queue penambahan elemen dilakukan pada salah satu ujung atau ujung depan. Kalau di queue itu yang di ujung depan, dan pengambilan dilakukan pada ujung yang lain. Jadi yang diambil adalah ujung yang kanan, masuknya di ujung kiri, keluarnya di ujung kanan. Contoh queue dalam kehidupan sehari-hari, adanya antrian di kasir supermarket, adanya antrian di bank, antrian di tempat pemeriksaan keamanan kendaraan, antrian lampu lalu lintas, pesanan makanan, antrian perintah cetak dokumen atau print. Sekarang kita simulasikan untuk queue, di mana format perintahnya adalah sebagai berikut. NQX itu artinya memasukkan sebuah bilangan bulat ke dalam queue, sedangkan DQ adalah membuang atau menurunkan bilangan yang berada pada posisi pertama antrian. Jadi pada posisi pertama ya. Ya, kita bahas untuk yang pertama, kita misalkan ada perintah NQ, artinya kita memasukkan ke dalam queue-nya ada 4. NQ 7 berarti ditambahkan 7 lagi. 7, 4, 7. NQ 2, 4, 7 tambah 2. Masuk 2 ya maksudnya. DQ artinya adalah mengeluarkan bagian yang berada pada posisi pertama. Ini kata kuncinya adalah pada posisi pertama. Untuk 4, 7, 2, yang pertama adalah angka 4. Maka angka 4 itu dikeluarkan. Hasil DQ-nya 4. Sehingga diperoleh pada NQ tinggal 72. Sekarang NQ masuk lagi 3. 72 tambahkan 3. NQ 8 dari 723 tambah dengan 8. NQ 9 dari 7238 ditambahkan dengan 9. DQ itu artinya mengeluarkan ya. DQ mengeluarkan yang mana? Yang paling pertama. Yang pertama ini 7 dikeluarkan menjadi hasil DQ. Terus DQ lagi dari 239 dikeluarkan lagi yang pertama yaitu 2. Hasilnya adalah 2 DQ-nya. Terus dihasilkan untuk Q-nya tadi ketika dikeluarkan 2, 3, 8, 9. Yang terus berikutnya perintahnya adalah DQ lagi, yaitu yang pertama dikeluarkan lagi, yaitu angka 3 dikeluarkan sehingga diperoleh untuk Q-nya adalah 8, 9. Itu adalah konsep dari Q. Dari penjelasan yang ada di atas, maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di dalam berbagai. Yang pertama, apa itu stack? Apa itu queue? Yang ketiga, sebutkan contoh stack dan queue dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana algoritma atau prinsip stack dan queue. Yang kelima, lengkapi tabel perintah berikut ini. Selamat mengerjakan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.